حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man ittaba'ahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang tiada putus walaupun sesaat. Dan walaupun kita alfa untuk bersyukur, namun Allah tidak memutusnya dengan kealfaan kita bersyukur. Hal ini perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram untuk kita semua, pengurus masjid, pengurus remaja masjid, kemudian semua kita yang hadir, para tokoh, kemudian ibu-ibu, semua kita yang hadir, para pemuda, mudah-mudahan kehadiran kita mendapat catatan yang mulia di sisi Allah sehingga bermanfaat nanti ketika kita berada di pengadilannya. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipahamkan kepada saya judulnya menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini luar biasa judulnya ini. Ya, di musim hujan lagi. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu dari perintah Allah yang menjadi karakter umat Islam, yang menjadi nilai tersendiri bagi umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, engkau ini umat terbaik yang dikeluarkan, yang dipilih untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu supaya kalian melaksanakan, memerintahkan manusia melaksanakan program amar ma'ruf nahi munkar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di situ ada dua hal. Pertama amar ma'ruf, kedua nahi munkar. Dari prosesnya ini berbeda. Amar ma'ruf sudah sejak awal. Amar ma'ruf itu sejak awal ayat diturunkan. Tapi nahi mungkar itu ada khilafiyah di kalangan ulama. Yang jelas teradanya gerakan nahi mungkar itu setelah hijrah ke Madinah. Tetapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, amar ma'ruf ini bentuknya dakwah. Dakwah itu sejak awal. Nahi mungkar itu belum bisa dilaksanakan karena butuh perangkat-perangkat, penguat-penguat, sehingga sudah adanya itu bisa dilakukan setelah adanya kekuatan umat Islam. Nahi mungkar itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, mulai dari nahi mungkar bersifat sosial, kasus sosial, penyakit masyarakat, sampai ke tingkat jihad fi sabilillah. Itu dia nahi mungkar, sampai ke tingkat jihad fi sabilillah.
Dan jihad fisabilillah itu sedang dimana rahmat Allah itu turun ayatnya setelah hijrah ke Madinah. Sedangkan amar ma'ruf, melaksanakan mengajak orang kepada yang ma'ruf, itu sudah sejak awal, yaitu seiring dengan perjalanan dakwah dari awal. Ini yang harus kita pahami. Maka perangkat-perangkat amar ma'ruf dengan nahi mungkar itu berbeda. Itu berbeda sedang jemaah rahmat Allah, karena mengajak orang kepada yang ma'ruf resikonya tidak berat. Itu seiring dengan dakwah. Tapi kalau mencegah kemungkaran itu butuh kekuatan. Terbukti dalam hadis sedang jemaah rahmat Allah, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran," siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak sanggup dengan tangan, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka jika dengan tangan juga tidak sanggup, dengan hatinya. Di balik itu tidak ada iman lagi. Kalau sudah dia membenci dengan hati juga tidak bisa, tidak ada lagi iman di hatinya. Sidang jemaah rahmati Allah, maka dalam perkara dengan tangannya, maka ulama mengatakan fabil quwwah. Fabil quwwah itu kekuatan. Maka untuk kita mampu melaksanakan proyek nahi mungkar, maka kita butuh kekuatan-kekuatan. Maka di antara kekuatannya, pertama kekuatan sahsiyah, kekuatan orangnya, personalnya, kekuatan imannya. Kedua, keluasan pemahamannya. Seorang yang bergerak dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus tahu tentang perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada makalah kebetulan kita bawa 54 perihal Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Di dalamnya 54 itu terdiri dari 12 wasiat terhadap Bani Israel. Terus 10 nikmat terhadap Bani Israel. 32 penyimpangan Bani Israel. 32 kekufuran. Termasuk penyakit Bani Israel ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita sambungkan ke sini. Ini insyaallah surat Al-Baqarah itu ini dimulai pada ayat 40. Kasus Bani Israel, dalam cerita Bani Israel itu ayat 40 dalam surah Al-Baqarah sampai ayat 146. Nanti berikutnya 40 pesan syariat. Saya tidak tahu master makalahnya dibawa oleh Dino atau tidak. Ada 40 pesan syariat dalam surat Al-Baqarah. Setelah itu nanti ada dalam surah Al-Baqarah juga, ya, surah Al-Baqarah itu 1 sampai 5 persoalan orang kafir, persoalan ahli takwa. Saya dengarkan, coba baik. Al-Baqarah itu 1 sampai 5 karakter ahli takwa. 6 dengan 7 karakter kaum kafir. 8 sampai 20 karakter kaum munafik. 20 sampai 30 cerita seruan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. 30 sampai 39 cerita kisah Adam alaihissalam, penciptaan Adam, sengketa Adam dengan iblis. Ayat 40 sampai 146 kasus Bani Israel, cerita Bani Israel. Berikutnya sampai ayat 246 40 pesan syariat dalam surat Al-Baqarah. Sisa ayatnya yang lain itu cerita tentang cerita nabi-nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, para nabi. Setidaknya di situ ada 5 kisah yang sudah saya tulis menjadi bahan kajian saya, yaitu
sampai kepada 40 pesan syariat. Masuk nanti kisah wa ibrah dalam surat Al-Baqarah. Kalau sudah sampai di situ, tuntas sudah kajian surat Al-Baqarah, kandungan-kandungan surat Al-Baqarah dan tafsirnya. Doakan saya bisa merampungkannya dan nanti kita bagi-bagilah makalahnya ke sini ya. Ini yang ada di tangan Bapak ini adalah 54 perihal Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. 12 wasiat Allah pada Bani Israel, 10 nikmat yang pernah diterima Bani Israel, 32 kekufuran Bani Israel. Yang kita kaji amar ma'ruf nahi mungkar ini juga nanti salah satu hal yang kufur di Bani Israel. Kita lanjutkan. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka perangkat untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu yang pertama syakhsiyat, kepribadian penggerak atau pelaksana amar ma'ruf nahi mungkar. Yang harus dimilikinya yang pertama iman. Dia harus mantap imannya. Jangan nanti ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dilihatnya ada kayu dikisahkan, dia melihat kayu disembah, orang melakukan syirik, datang orang soleh ini, dibawanya kampak, kemudian dihalangi oleh setan, ini ma'ruf, dihalangi oleh setan, berkelahi dia, maka ketika itu kalah setan itu, tetapi dia tidak bisa menebangnya hari itu. Kemudian besok dibujuk-bujuk oleh setan dia, nggak usahlah kau lakukan. Kalau kau tidak menebangnya, nanti lihat di bawah bantalmu, di bawah tempat tidurmu akan ada uang. Nah ini tadi semangatnya ada. Tapi setelah ketika itu dia kuat, kemudian tidak kalah, akhirnya setan membujuk dia, nggak usah ditebang, biarkan saja masyarakat itu, kan kau tidak melakukannya. Terus kalau kamu tidak menebangnya akan ada imbalan. Apa itu? Di tempat tidurmu akan kamu jumpai uang. Maka setiap pagi dia ada uang di situ. Tidak jadi dia nahi mungkar. Tidak jadi dia menebang pohon tempat syirik itu. Terus setiap hari dilihatnya ada terus. Beberapa hari berikutnya nggak ada lagi. Ngamuk dia. Oh ternyata nggak ada. Diambilnya kampak lagi, dia bergegas ke pohon itu, saya akan tebang. Dihalangi oleh setan itu. Berkelahi dengan setan, kalah dia. Sebelumnya menang dia, tapi kali ini dia yang kalah. Dia tidak berdaya. Kemudian dia tanya, tahukah engkau, kata setan, kenapa kau kalah? Dahulu engkau ketika kau menebang pertama, aku halang engkau lebih kuat daripada aku, karena engkau betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hari ini engkau kalah karena engkau sudah tidak lagi lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kau butuh uang itu. Kalau nggak dikasih, diancamnya ditebang, kalah dia. Maka sidang jemaah rahmati Allah, seorang pelaku nahi mungkar itu iman dan keikhlasannya memang harus mantap dan lulus ujian, harus sempurna. Maka modal utama, perangkat pertama bagi penggerak nahi mungkar itu adalah iman. Harus iman. Dan iman ini sidang jemaah rahmati Allah merupakan konsekuensi. Kualitas iman itu konsekuensi dari ilmu. Maka orang yang menggerakkan nahi mungkar itu harus berilmu, harus rajin ngaji. Ada orang melakukan nahi mungkar, pengajian nggak ada, itu nggak bisa. Ngaji jarang, ibadah tidak teruji, ibadah tidak luar biasa. Jadi sedang jemaah, kalau orang-orang yang ingin melakukan nahi mungkar itu imannya kuat, ilmunya luar biasa, kemudian ibadahnya hebat. Ibadahnya harus hebat.
Kenapa? Karena ibadah itu seiring dengan keikhlasan. Membersihkan hati nampak pada gerakan ibadahnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, bercerita tentang nahi mungkar, ulama mengatakan yang pertama dibenahi itu saksiat, kepribadian penggerak nahi mungkar itu sendiri. Bagaimana kepribadian dia? Maka ada tinjauan keimanan dia, kemudian pemahaman keislamannya, ibadahnya, kemudian berjamaah. Berjamaah, tidak bisa sendirian, mesti berjamaah. Makanya sidang jemaah dirahmati Allah, proses ayat nahi mungkar itu turun, itu sejak tidak bukan dari awal. Kenapa? Butuh kekuatan umat Islam. Butuh kekuatan umat Islam. Kalau dakwah amar ma'ruf boleh, tidak ada masalah. Jangankan dulu, sekarang saja nahi mungkar. Coba antum serius nahi mungkar, timbul fitnah, radikalisme, ya, berpaham radikal, teroris dan lain-lain. Itu sekarang, apalagi sebelumnya. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, maka dia butuh jamaah, butuh kekuatan umat Islam, tidak bisa sendirian. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, butuh perlindungan hukum, butuh perlindungan hukum. Ada anak sekolah melakukan kesalahan, maksiat, datang gurunya. Kita gak usah di sekolah umum loh, cerita di pesantren dulu. Terus dicegah oleh gurunya. Sudah sekian kali peringatan, bukan SP1, SP2, sudah SP15. Ya nah, sudah SP15, dipukul sama gurunya. Padahal dalam Islam itu boleh pukul ghairu mubarrah, pukulan yang tidak mencederai. Ya nah, boleh dipukul. Jangan antum pukul batang lehernya. Ya nah, kalian ngok itu lo pupuh tinju itu kacaunya. Pukul ghairu mubarrah, sudah dipukul, lapor polisi. Yang kena yang mana? Itu sidang jemaah perlu payung hukum. Maka untuk nahi mungkar itu banyak sekali perangkat yang mesti kita buat, yang mesti kita wujudkan. Harus dilengkapi. Berjamaah, kekuatan umat, kemudian ada perlindungan hukum. Orang mabuk di sebelah rumah kita, ya nak, dia mabuk, dilarang nggak bisa, sudah mengganggu. Dilakukan oleh kita ini pemanasan. Dibayar push up 25 kali itu sebelum meninju batang leher itu. Dihangatkan badan dulu, warming up dulu. Ya nah, kita pukul dia, lapor dia polisi. Kenapa dipukul? Dia mabuk. Ada saksi? Nggak ada. BB, nggak ada pula botol minuman di situ. Siapa yang kena? Inilah dilema sekarang ini. Ini dilema. Jadi jemaah rahmat Allah, maka dia harus tahu seorang pelaku nahi mungkar punya ilmu tentang mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar. Dia harus paham al-haq wal batil. Kedua, dia harus tahu porsi kemungkaran. Dia harus tahu juga porsi kemungkaran. Mana yang bisa diatasi dengan dakwah, mungkar tapi masih bisa diatasi dengan dakwah. Mungkar sudah tidak bisa lagi dengan dakwah. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, kata ulama jangan sampai tertukar hukumnya. Balik kepada hadis nahi mungkar, khilafiyah pula ulama. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi.
Siapa yang melihat kemungkaran mesti dirubah dengan tangannya, dengan kekuatan, bil quwwah. Kalau tidak sanggup, dengan lidah, nasihat, sentuhan-sentuhan kesadaran, penyadaran. Yang ketiga, sedang jemaah dirahmati Allah, dengan hati berpaling. Sidang jemaah dirahmati Allah, dalam hal ini berbeda pula ulama. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, memang di awal bil quwwah dulu, baru dengan nasihat, harus kekuatan dulu. Ada pendapat lain dengan nasihat dulu, baru terakhir dengan kekuatan. Maka sidang jemaah yang benar gimana? Lihat kondisi. Semuanya punya hujah dan bukti empiris. Lihat mana yang efektif dengan nasihat. Maka Nabi ada suatu hari, Nabi berjalan sholat subuh diludahi terus sama orang kafir. Ya nak, sehingga orang banyak ini ceramah setiap maulid Nabi, Nabi diludahi, sabar saja. Nabi penyabar, kita umat Islam ini harus sabar-sabar saja. Nabi aja diludahi, sabar aja. Lupa dia memimpin, Nabi mimpin perang tuh belasan kali. Lupa dia. Pedang dibawa Nabi belasan kali. Nah sidang jemaah, ada momennya ketika itu dia kemudian nggak diludahi lagi, Nabi datang menjenguk dia sakit, masuk Islam dia. Ada yang efektifnya seperti itu. Ya nak. Tapi ada yang nggak bisa seperti itu. Ayat yang mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri nasihat, kamu ancam, kamu pertakut, dia tidak akan pernah beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Ndak taluk apa jatuh dia jale. Ndak taluk dia dakwah lagi. Ndak bisa pakai dakwah-dakwah tu. Ya nak, tu main tangan sih bisa dulu tuh. Jadi lihat momennya, ketika yang sasarannya sesuai ayat ini, maka yang pertamanya bil quwwah, dengan kekuatan dulu. Harus dilumpuhkan dulu. Tapi kalau yang bisa diberikan dialog, nasihat segala macam, lihatlah. Harus tahu kita petanya. Di situ butuh ulama yang bisa berijtihad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah perangkat ilmu dan yang lainnya, mental lagi. Mental. Saya diundang oleh IKADI. Pertemuan IKADI dulu di Solo, Kota Solo dan Kabupaten Solo. Yang hadir se-Sumatera Barat lah ukurannya. Judulnya Merajut Ukhuwah di Tengah Khilafiyah. Jadi waktu itu saya bicara penyebab khilafiyah. Penyebab khilafiyah itu pertama berbeda madrasah. Berbeda madrasah. Ini sekolah di madrasah ini sekolah di madrasah ini, nanti ketemu di panggung dakwah, khilafiyah dia. Kedua, berbeda buku bacaan. Yang kedua, berbeda buku bacaan. Ya, termasuk berbeda mazhab. Yang terakhir, berbeda tensi darah. Paham kan? Itu yang menyebabkan khilafiyah. Kebanyakan itu sekarang bukan tidak punya ilmu, tensi kunan rendah. Ya nak, antum bisa saja menilai orang tensi rendah tuh. Kalau masuknya ke warung kopinya minta teh manis tambah gula cie, itulah ada tuh.
Itu tensi rendah. Allah teh manis tambah lo gula. Abang kawan nak jurang mau rendah tensi itu. Tapi kalau kopi pahit sekarang, itu masuk tuh. Bakawan ini. Kalau sama bacaan orang yang minumnya kopi pahit dengan orang yang teh manis tambah gula, sama buku dibacanya, fatwanya tetap berbeda. Berbeda fatwa itu. Matuk. Kalau teh manis tanpa gula, kalau jadi tensi rendah. Dia tidak akan berani menyampaikan. Dia tidak berani berterus terang. Itu yang menyebabkan khilafiyah. Jadi bukan masalah yang lebih dominan itu. Betapa banyak ulama hari ini. Berapa banyak profesor kaum cendekiawan hebat-hebat di negeri ini. Ribuan kampus di negeri ini. Ribuan profesor di negeri ini. Ketika kardus dikasih gembok, apa komentar mereka? Kardus dikasih gembok. Coba antum bayangkan. Hilang kunci gemboknya. Yang digergaji itu gemboknya. Padahal yang mengikat apa tuh tali plastik. Ting, putus. Tidak segan tokoh bicara menganjurkan makan 2 pisang pengganti sepiring nasi. Kamu mau orang cadiak di negari kok. Kok diam? Kenapa diam? Tensi tadi, tensi. Khilafiyah itu tensi. Maka sidang jemaah, kenapa basis Islam itu sandar dasar ilmunya itu iman. Ilmu itu dibangun di atas iman. Karena pondasi kekuatan itu ada pada iman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang dahulu luar biasa. Saya ceritakan kepada antum kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kisahnya banyak, tapi kisah kematiannya. Nabi berpesan, la tuftahanna Konstantiniyah, akan dibuka nanti, dibebaskan, ditaklukkan Konstantinopel. Fa ni'mal amir amiruhu, amir terbaiknya amirnya, amir pasukannya, tentara terbaik, tentara yang membebaskan Konstantinopel. Amir terbaik, amir yang membebaskan Konstantinopel. Le tensi anu nyo, walaupun awak indak talok minum nan pahit, kalau masuk ke warung tu tetap kalau orang sedang rami awak minta kopi pahit sekarang. Satu orang mencari kau tu master baca aku. Enak. Tapi ketika tu duduk di dekat permen. Tapai kopi ko di lapia permen cia. Tapai sekalian tambah permen cia. Orang dah tahu dah tetap tadi minta minum kopi pahit. Ko permen lah 5 baleh habis dah kau. Jadi pemaluan tu. Kopi manis tambah gula. Alah sudah. Pindah duduk pak. Dan duduk dekat ini oleh penyakit menular tu. Sidang jemaah yang dirahmati. Apa kata Abu Ayyub? Ketika pasukan dipimpin oleh anak muda, ketika itu kata Abu Ayyub, nanti kalau aku mati, tolong kuburkan aku di tengah kota Konstantinopel. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi wasiatnya, dia pasukan yang tertua ketika itu. Maka mati Abu Ayyub.
dibawa kuburannya ke siapa, jenazahnya ke sana, diterobos Konstantinopel, dibiarkan. Ada apa? Bertengkarlah pasukan Islam untuk minta izin dikuburkan di situ. Singkat cerita, daripada terjadi kegaduhan pertumpahan darah, diizinkanlah sahabat itu berkubur di tengah Konstantinopel, padahal belum lagi dibebaskan di bawah kekuasaan Romawi. Tahu antum betapa dahsyatnya prediksi Abu Ayyub? Sejak itu ayah Muhammad Al-Fatih berpesan kepada Muhammad Al-Fatih sejak kecil, "Nak, kau lihat seberang sana, itu Konstantinopel, di situ dikuburkan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kau bebaskan, nak, jangan biarkan kuburan sahabat itu di tengah cengkeraman orang kafir." Dipesankan oleh tokoh-tokoh kepada anaknya, bebaskan negeri itu, karena di situ ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu prediksi kecerdasan Abu Ayyub, membangun kebangkitan nahi mungkar. Akhirnya Muhammad Al-Fatih di umur 32 tahun tuntas membebaskan Konstantinopel dengan pertarungan yang dahsyat. Antum tahu semua ceritanya. Kenapa? Apa menjadi api kebangkitan? Di situ ada kuburan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ Nabi berpesan, orang yang membebaskannya adalah orang terbaik, pemimpin terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, memang butuh mental yang luar biasa. Coba Abu Ayyub itu sudah tua, berusaha dia menerobos ke sana, berusaha dia mati dengan supaya kuburan dikuburkan di sana. Dengan alasan itulah umat Islam selalu ingin membebaskan, menaklukkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara mental. Tahukah Anda orang yang pertama membacakan Al-Quran di depan Ka'bah? Siapa sahabatnya? Apakah Abu Bakar? Apakah Umar bin Khattab juara gulat? Tidak. Dia Ibnu Mas'ud, sahabat yang paling kecil badannya, kecil orang Minang, sapi yang tambuh badannya. Untuk bayang. Di dalam pengajian kata Rasulullah, besok di antara kalian harus ada yang membacakan Al-Quran di depan kafir Quraisy di dekat Ka'bah. Tidak satu pun yang tunjuk tangan. Sahabat yang duduk di depan lah mulai camehnya, menyasar duduk di muka. Kan tunjuk apa? Tidak ada. Tapi ada sahabat di belakang tunjuk tangan, "Saya ya Rasulullah." Lihat deh sahabat yang depan. Ibnu Mas'ud. Lai pahamnya kecek Nabi tadi kok. Kok sembarang-sembarang tunjuk aja kok. Itu mengerikan. Tahu masuk Islam disiksa, ditangkap. Sekarang mau membacakan ayat pertama kali terang-terangan membaca ayat di depan publik kafir Quraisy. Itu butuh mental yang luar biasa. Tapi yang nunjuk Ibnu Mas'ud, bukan guru besar karate, bukan jago taekwondo, bukan berbadan layaknya seorang bodyguard, sapi yang tambuh. Semua orang heran melihat dia. Berbagai pikiran sahabat ketika itu. Paham nggak dia apa yang dimaksud Nabi tadi itu? Diulanglah Nabi, "Siapa di antara kalian besok yang akan membacakan Al-Quran di hadapan kafir Quraisy?" "Saya ya Rasulullah." Baru yakin orang, Ibnu Mas'ud. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, besok dilakukan tugasnya oleh Ibnu Mas'ud. Dibacalah ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Baru mulai dibaca, mendaratlah kepalan-kepalan tinju kafir Quraisy itu. Mulai dari juara karate, juara gulat, segala macam amal layok tinju juga pada Ibnu Mas'ud.
Tapi berhenti, dia tuntaskan membaca surat itu sambil menahan pukulan-pukulan yang meroyok dia. Selesai tugasnya, bangkak-bangkak badannya. Maka malamnya pengajian lagi, nampak sama orang, badan Ibnu Mas'ud sudah babak belur. Ya, untung mereka itu orang Arab. Kalau orang kita sudah macam omongannya itu. Itu lawaang, tidak berpikir-pikir itu. Wah, rasul-rasul lah pada nang. Itulah ambu-ambu aja. Mungkin macam omongan kita, tapi mereka ketika itu diam, sahabat. Dalam pengajian ini Nabi berkata lagi, Ibnu Mas'ud sudah melaksanakan tugasnya. Besok siapa yang akan melanjutkan membaca Al-Quran di hadapan di dekat Ka'bah? Belum ada bukti saja tidak berani. Sekarang sudah ada bukti. Coba bayangkan itu. Belum ada bukti nggak berani. Sudah ada buktinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tambah diam sahabatnya. Kalau kayak kita ini bahaya ini. Tak talok mode Ibnu Mas'ud kau. Tak tamueh kupiah dah. Sidang jemaah tidak ada yang tampil. Akhirnya didengar lagi dari belakang, saya ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud lagi. Baru hilang baga urang dan badan gadang tuh. Jadi rupanya kekuatan itu ada pada mental, bukan pada kepalan tangan. Orang bertanya kamu, Ustaz Jel kenapa jadi ketua Tapak Suci Sumatera Barat? Apakah Ustaz Jel ni alumni Tapak Suci? Nah, tak tentu dia jurus jalan. Ciek sandalan dia. Salam Tapak Suci. Yang lain tak tahu mudah. Malah kan sabuk je salah-salah. Kau diakui petuan uang, kau tahu orang. Madua. Malah kan sabuk kata kau pelantikan. Kata pendekar yang dari pusat, itu salah sabuknya itu. Langsung bapak putar, bercari seorang pendekar, sabuk salah. Berang lawak. Kesalahan lawak. Ketua Tapak Suci Sumatera Barat tak kaji. Pendekar tak jaga dirinya. Itu. Ibnu Mas'ud. Jurus sudah ada, tapi siap mati itu masalah itu. Enak. Jurus sudah ada, tapi siap minum kopi dulu. Ada namanya seni bela diri. Itu jam picayona tuh. Seni bela itu seniman itu. Tapi bela diri tuh. Tapi kalau seni bela diri ada tidak. Itu untuk peragaan gunanya. Pendekar seni bela diri, itu seniman. Tapi kalau pendekar bela diri atau pecakak, Ustaz, le dapat jurus Tapak Suci? Enggak. Tuh, bakal gitu ambo pecakak. Pecakak cok. Kalau lah pecakak tuh masing-masing enggak tahu jurus yang lain berlain. Jurus surangannya itu enggak tahu itu. Enggak. Baik pendekar tebal, jurusnya pun jurus ciptaan ketika nyoba cakap itu loh. Tidak ada yang sesuai teori itu. Saya rahmati Allah. Insya Allah hari Rabu besok ambo ke Jogja, Jumat ke Jogja untuk mengambil gelar pendekar. Tapi Ustaz nak pandai tak? Awal dulu ambo nak pandai, kini jadi sabu nak pandai. Ambo sudahi di belakang tu kau. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ibnu Mas'ud nunjuk lagi. Di situ salutlah semua sahabat kepada Ibnu Mas'ud. Benar Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud yang badannya kecil
naik kepada pohon yang kecil juga, jatuh dia karena patah dahan yang dipegangnya, jatuh, patah kaki Ibnu Mas'ud. Tertawa sahabat-sahabat yang lain. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian, seandainya ditimbang betis Ibnu Mas'ud dibanding dengan dunia dan isinya, lebih berat nilai betis Ibnu Mas'ud ketimbang dunia dan isinya. Pertanda memang fisiknya nggak kuat, tapi yang kuat itu apa? Mentalnya. Jadi nahi mungkar itu begitu. Ada pendekar hebat, antum badannya kecil tapi gigih, mode Ibnu Mas'ud. Ya nak? Yang akan stres itu pendekar menghadapi antum. Apa contohnya? Antum berkelahi dengan pendekar hari ini, kalah. Oke, kalah, pulang balik. Mode Ibnu Mas'ud mada. Besok datang ke pendekar balik, ulang balik pendekar. Kalah lo lihat. Besok datang balik, pendekar telah mulai stres. Tibolo pa jatuh balik. Tibolo pa jatuh tali. Akhirnya apa? Pendekar itu pindah rumah. Kenapa? Inyo ndak pandai bercakap, tapi yang gigi hari panjang inyo. Tiap hari inyo datang. Enak. Jadi sedang jemaah rahmat Allah, gigi itu paralu, ulet. Amar ma'ruf nahi mungkar butuh mental-mental yang ulet. Karena banyak tantangannya dan tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nahi mungkar bil quwwah. Bil quwwah ini sidang jemaah, ada kuwatul politik siasat, ada dengan kekuatan jamaah, maka ada dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, para aktivis Islam, ya, jangan alergi lagi dengan kekuasaan politik. Jangan alergi. Nabi itu perjuangannya mulai dari dakwah di Mekah berakhir dengan kekuasaan politik di Madinah. Berdiri negara Madinah. Sidang jemaah, ketika penggerak nahi mungkar, kekuatan personal, kekuatan gerombolan, kekuatan sipil saja, sementara yang membuat mungkar misalnya kekuatan politik yang resmi, maka tidak bisa itu dikalahkan. Nggak bisa. Bertanya antum Syekh, ambo cok, seolah-olah kita menghadapi kemungkaran itu dengan demo terus menerus. Orang punya lembaga resmi, institusi resmi, kita tidak resmi. Demo, ketemu polisi, ketemu dengan pendemo di lapangan demo. Kalau terjadi kesalahan demo, kegaduhan demo, ya, pertanyaan kita, yang ditangkap polisi apa pendemo? Mau tanya balik, yang ditangkap tuh polisi apa pendemo? Nah itu dia. Makanya jangan gerakan Islam itu gerombolan saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, izin diskotik siapa yang mengeluarkan? Izin diskotik siapa yang mengeluarkan? Pemerintah, lembaga resmi. Dia punya izin diskotik, terus kita grebek, dikeluarkannya izinnya. Yang salah ketika itu kita apa dia? Yang salah ketika itu kita apa dia? Kita yang disalahkan. Itu di Padang sering ribut perkara izin.
Nak taluk isinya tu. Tapi kalau coba seandainya kita, makanya selanjutnya rahmati Allah, kalau kita malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Segala sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan yang wajib, segala sesuatu tidak bisa mewujudkan yang wajib, melainkan dengan faktor lain, faktor X, maka faktor X hukumnya wajib. Menumpas kemungkaran tidak bisa tercapai tanpa kekuasaan, maka hukum umat Islam mengambil kekuasaan hukumnya wajib. Paham antum itu maksudnya? Itulah lompatan itu. Tapi bukan merebut dengan cara yang tidak mengambil kekuasaan dengan cara yang baik, dengan cara yang legal. Maka umat Islam wajib mengambil kekuasaan itu. Tadi malam gue ceritakan dia pun. Pagi. Saya ditunjuk sebagai salah satu tim ahli dalam salah satu pemerintahan daerah. Hadir di sidang anggaran APBD. Bicara masalah bantuan masjid, bicara masalah bantuan keumatan. Di situ kita lihat angka yang mau dibagi itu besar. Sehingga ada yang kita anggarkan 1M masjid, ada yang 3M. Ada yang memintanya 500 juta, wajarnya dibantu 1M, dikasih 1M. Bermanfaat. Jadi kalau kita punya kekuasaan, antum tahu berapa APBD diputar satu kabupaten, bisa kita tentukan berapa untuk agama, untuk umat, berapa untuk kebaikan. Itu jumlahnya bisa puluhan miliar. Coba kalau tidak punya kekuasaan. Maka kesimpulannya umat Islam mesti ambil kekuasaan dengan cara yang legal. Jadi memang harus diatur. Jangan alergi. Para aktivis jangan alergi. Saya ada partai Islam lahir, saya bantu. Walaupun saya bukan di partai itu, saya bantu. Yang jelas ini salah satu kendaraan yang baik. Silakan nanti digunakan. Saya diminta ikut masukan tentang ADRT, saya bantu. Bolak-balik saya ke Jakarta mendudukkan ADRT. Walaupun saya nanti tidak di partai itu, tidak ada masalah. Ini partai kendaraan umat Islam. Artinya apa? Kita sudah mulai ingin melakukan gerakan itu dengan cara yang resmi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat yang kita bacakan. Ada kasus. Kenapa Allah perintahkan umat Islam, umat terbaik kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena umat sebelumnya tidak mau melakukan nahi mungkar. Hancur Bani Israel tidak mau melakukan nahi mungkar. Nah, sidang jemaah lihat ayat ini, surat Al-Maidah. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Dikutuk, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ya, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dia dikutuk, dilaknat melalui lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa anak Maryam. Kenapa? Karena mereka ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ahli maksiat, merajalela maksiat. Kemudian mereka menentang aturan Allah. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ayat berikutnya. Orang Bani Israel tidak melakukan nahi mungkar dalam
kejadian yang mereka perbuat di tengah mereka. Tidak ada saling mencegah, urus diri masing-masing. Maka penyebab umat dilaknat kalau tidak melakukan nahi mungkar. Maka ulama mengatakan apa? Apa hukum nahi mungkar? Hukumnya wajib. Kenapa? Karena umat Bani Israel dikutuk oleh Allah, dilaknat tidak melakukan nahi mungkar. Dia dikutuk ala lisani Daud wa ibni Maryam. Saya lihat tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dalam ayat ini. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ketika Nabi Daud mengutuk Bani Israel yang tidak mau melaksanakan nahi mungkar, maka dikutuklah mereka jadi kera. Ketika dikutuk melalui lidah Nabi Daud yang mengutuk mereka, banyak yang jadi kera. Ketika datang masa Isa mengutuk Bani Israel, maka banyak yang jadi babi. Tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Maka disebut dua nabi di sini. Mereka dikutuk melalui ala lisani Daud, lidah Nabi Daud, dan lidah Isa ibni Maryam. Ketika Nabi Daud mengutuk, banyak yang jadi kera. Hukumannya bagi Allah kera. Di zaman Nabi Isa, hukumannya jadi babi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini isyarat Nabi Daud itu nabi yang diutus ke Bani Israel. Nabi Isa juga diutus ke Bani Israel. Nabi Isa nabi terakhir Bani Israel. Jadi nabi itu dua terahnya. Dari Ibrahim alaihissalam keturunan Ismail, nabi terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Bani Israel, nabi terakhirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka adalah dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu mengisahkan tentang keluarga nabi terakhir Yahya dan Isa, cucu dari Imran. Kedua-duanya luar biasa kejadiannya. Isa tanpa ayah, Yahya mandul sudah tua, tidak logik untuk lahir lagi. Tapi dengan kuasa Allah, dua nabi terakhir dari Bani Israel ini dihidupkan. Maka satu Isa, yang satu lagi Yahya. Maka diberilah nama Yahya, hidup. Padahal orang tuanya mandul sudah tua. Yang satu lahir tanpa ayah. Itulah nabi terakhir Bani Israel. Maka nabi terakhir Bani Israel orang Arab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, maka zaman Nabi Daud dikutuk, maka mereka yang kena kutuk jadi kera. Jadi jangan beko basobok karo Bani Israel, itu salah lu tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah di antara penyakit Bani Israel, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak melaksanakan nahi mungkar untuk mencegah amal-amal maksiat yang terjadi di tengah mereka. Maka sidang jemaah sesuai dengan judul kajian kita hari ini, menghidupkan amar ma'ruf nahi. Kalau kita tidak punya semangat nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita bisa saja dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku maksiat saja.
Orang yang tidak mencegah maksiat dihukum sama dengan ahli maksiat itu. Maka dia juga diazab oleh Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada azab yang tidak hanya menyasar pelaku maksiat saja. Maka sidang jemaah, kalau terjadi musibah, kadang-kadang tidak hanya pelaku yang kena. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Tirmizi, apabila ada seseorang melakukan maksiat, kemudian orang kampung itu mampu mencegahnya, tetapi orang kampung itu tidak mencegahnya, maka Allah mengazab kampung itu dengan merata. Saya ulangi, jika ada maksiat di suatu kampung, orang kampung itu mampu mencegahnya, tetapi orang kampung itu tidak mencegahnya, Allah akan azab kampung itu secara merata, pelaku dan bukan pelaku. Itu bahayanya tafsiran dari ayat tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, makanya ulama berkata membedakan orang yang tertimpa musibah dengan 3 bagian. Satu kampung kena musibah, orang yang mati karena maksiat yang menimbulkan musibah, bagi dia itu azab. Ada orang yang mati, dia tahu itu maksiat, tapi dia tidak mencegahnya, itu pun dia bagi dia azab. Ada namanya mukhayyarun, mukhlasun. Pertama, orang yang tidak tahu maksiat, kemudian dia tertimpa musibah, bagi dia itu pahala dari musibah. Dia dipilih oleh Allah syahid dengan musibah itu. Ada anak kecil, tidak berdosa, tidak buat apa-apa, anak kecil meninggal, dia meninggal, anak kecil, namanya mukhlasun. Maka itulah bagian dari orang-orang, apabila suatu kampung kena musibah karena maksiat, maka dikelompokkan oleh ulama. Orang yang tahu maksiat ada tapi dia tidak mencegahnya, maka dia diazab. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, nanti ketika ahli maksiat dipanggil oleh Allah, ahli maksiat dipanggil oleh Allah, kenapa engkau berbuat dosa? Dia mengatakan, zolamani ya Allah, ditunjuknya orang lain. Ya Allah, saya ini terzolimi oleh dia. Kata Allah, kenapa kau salahkan dia? Ya Allah, aku berbuat maksiat, dia tahu aku sedang maksiat, tapi aku tidak dicegahnya. Zolamani, dia telah menzolimi. Dipanggil oleh Allah, diikut sertakan pada dosa itu. Maka sidang jemaah, Ustadz, ba'a caronyo kalau yang bermaksiat itu cincinnya kadang-kadang, matonya merah, kumisnya merancang, tangan kasar, awak badan Ibnu Mas'ud, mental indah. Apa hukumnya kau? Lihat kadang lawak kau. Sudah disebut, bagi orang yang punya kekuatan, cegah dengan tangan dan kekuatan. Kalau tidak bisa, dengan lidah nasihati. Orang mabuk apa menasihatinya, malayok tinju ke kanan, ke kenyang. Paling kurang berpaling, kutuk dengan hati. Besok setelah sadar mabuknya, udah hebatnya, mampu udah mabuk. Takana yang di kampung orang, di kampung ambo, orang sekadang udah kalau badannya mabuk mati di tempat.
Lama-lama tapi kia jadinya tuh. Sidang jemaah berpaling dari mereka. Harus sidang jemaah yang dirahmati Allah harus dicegah. Kalau tidak bisa sidang jemaah yang dirahmati Allah, apakah cukup dengan berpaling dengan hati? Bikin gerakan dan kekuatan. Di kompleks saya di Padang ada satu bengkel. Ternyata di situ dijadikan ajang maksiat. Tahu bapak-bapak siapa yang bangkit? Apa ko orang Apollo? Petugas loh. Ibu-ibu yang bangkit. Ibu-ibu yang demo. Panik bodyguard cuma kedua ibu-ibu. Jadi mado ibu-ibu kok kalau nggak mau abayo payah lah. Ya. Ibu-ibu yang demo, ambo agak seri belakang lain. Pak Ustaz, ya, taruhilah bu semua. Kalau jambo kok lah main pentungan beko, inyo banyak lo bodyguardnya. Tapi ibu-ibu tidak bisa, panik bodyguardnya tuh. Sampailah digerebek wartawan tibo, tutup sampai itu malam tuh. Hebat ibu-ibu. Jadi kalau ada pertanyaan ibu-ibu, bolehkah ibu-ibu melakukan nahi mungkar? Boleh, termasuk kemungkaran suami. Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka orang Yahudi terlaknat karena dia tidak melakukan nahi mungkar, maka kita juga seperti itu. Kalau tidak kita lakukan, satu kampung itu akan diazab oleh Allah. Dalil penutup sidang jemaah yang dirahmati Allah. Terakhir, silakan nanti yang mau bertanya siapkan pertanyaan. Dalam perkara apapun, perkara ibadah, perkara khilafiyah ya, silakan ya, tidak ada masalah ya. Terkait makalah ini, sebenarnya saya mau menyajikan ini, cuman judulnya di sana nahi mungkar tadi saya tanya, oke lah nggak apa-apa ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terakhir kata Nabi, kalian itu hidup kata Nabi seperti orang yang berada di dalam kapal. Orang yang berada di lantai bawah, mereka kehausan. Mereka butuh minum, tidak ada air. Maka mereka ketika itu mengambil jalan, dibocorinya dinding kapal. Dia bocorin dinding kapal. Maka kalau tidak kalian cegah, maka bocor kapal, tenggelam kalian satu kapal. Jadi sedang jemaah, kalau kemungkaran, saya ulang lagi hadisnya. Kalian kata Nabi, ini ala makna hadis. Dalam perkara nahi mungkar itu seperti seseorang dalam satu kapal. Ada yang bagian bawah, ada bagian tengah, ada bagian atas. Orang yang bagian bawah butuh air minum kehausan. Tapi dia enggan untuk menerobos ke atas, sulit menerobos ke atas. Maka ketika itu di antara mereka mengambil jalan pintas, dibocorinya dinding kapal untuk mengambil air yang untuk memenuhi kebutuhan airnya. Kalau di antara kalian yang tidak ada yang mencegahnya kata Rasulullah, maka satu kapal kalian akan tenggelam. Maka sidang jemaah begitu juga perkara kemungkaran di tengah masyarakat. Sehingga ada hadis Nabi, kalau ada satu orang berzina, 40 rumah terkena imbasnya. Itu luar biasa. Maka sidang jemaah, kalau kemungkaran tidak kita cegah, maka satu kaum itu akan bisa dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah kaum Ad, ada kisah kaum Samud, ada kisah kaum Lut. Ya, tahukah antum penutup ini? Dulu diazab umat dosa satu kaum Lut, satu dosa kaum Ad, dosa kaum Samud, berbagai macam dosa diazab. Sekarang seluruh dosa itu, dosa kaum Ad, dosa kaum Samud,
dosa kaum Lut, dosa Firaun, dosa Qarun, dosa Haman, semuanya ada di negeri kita ini. Dulu satu-satu dosa dimusnahkan satu kaum. Sekarang semua dosanya itu ada enggak di kaum kita? Ada enggak? Berpeluang enggak dimusnahkan oleh Allah? Saya tanya dulu. Dosa kaum Lut ada enggak? Woi. MK memutuskan lu mengatakan enggak? Ya enggak? Dulu ada 9 hakim MK. 4 non muslim, 5 muslim. Ya nah, diangkat kasus LGBT, ya nah. LGBT, apa LGBT itu? Hah? Orang laki-laki ketujuh laki-laki ni. Orang rumahnya bapak rancak wangi-wangi, pajana bapak luah hitam baju rambeh itu dulu ketujuh. Kegeeran aku. Apalah selero pajang. Orang rumahnya bapak rancak. Kalau dulu curiga istri-istri ini, kalau suami ada jando di sebelah rumahnya, inyo pagi-pagi mengopi di dekat teras rumahnya. Biasa di dalam saya ngopinya. Kini sajalah sekian hari kok mengopi mereng badannya ke sebelah. Sesuai jo jam jando sebelah menyapu di dua. Ya nah, bara dahsyat itu. Itu yang diintai di ibu-ibu. Kini ndak lah ya. Jando nak ada dah. Suami pajar di sebelah kalau le ketujuh ini. Mandi jarang. Orang rumahnya rancak, ketujuh apa ala penyakit itu. Ada enggak di negeri kita? Luar biasa. Baru viral ini. Operasi potong leher. Ya. Tahu antum itu? Siapa mau pajak itu? Hah? Lucinta. Tak mungkin lah itu namanya nak. Ya, Lucinta namanya. Hah? Coba seorang jalian akan buat kok masalah kok di video kan, Pak? Hah? Lu kata apa kok? Muhammad Bakhtar Fatak. Fatah, Muhammad Fatah namanya. Astagfirullahaladzim. Terus kini namanya siapa? Lucinta Luna. Operasi potong leher. Bertaruh mati untuk dicintai kaum laki-laki. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan. Saya kalau ada yang mengatakan bencong, ya tidak bisa disembuhkan, psikologi sejak lahir, segala macam, itu omong kosong itu. Bawa kepada saya 100 bencong, saya bisa sembuhkan dalam 2 jam. 2 jam sembuh. Siapa yang bilang tidak bisa sembuh? Mudah. Modalnya juga dikit. Ambil sebongkah daging, masukkan ke dalam darah, ikatkan di pinggang bencong, lepaskan anjing dari belakang. Biarkan 2 jam. Sembuh nak? Sembuh nak? Ini obat bencong ini. Ya nak? Mudah mengobati bencong itu. Bencong-bencong itu ketika gempa, lupa dia kalau dia tuh bencong. Ya nak? Kan mudah. 1 ekor anjing, terus sebongkah daging dibasahi dengan darah, ikatkan di pinggang bencong, lepaskan anjingnya. Mau tidak mau bencongnya
lari 2 jam kita biarkan. Kalau anjing itu jangan di stop sampai dia ngaku kalau namanya tadi adalah Saifuddin gitu. Nah ada itu omong kosong itu. Itu penyimpangan. Ya, kan sudah kemarin ini kita berdebat, dialog bagaimana cara memandikan Dorce. Ya nah, bingung orang. Kalau disuruh laki-laki yang mandikan, dia sudah operasi. Ya nah, mau tak mau zohirnya batu kajo pengenalnya. Kalau dimandikan oleh sesama perempuan, dia hukumnya laki-laki. Gimana caranya? Masing-masing ulama berfatwa, termasuk ambo berfatwa. Solusi yang diberikan, suruh muhrimnya memandikannya. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi sanjungan rahmatullah, coba bayangkan penyakit itu. Itu kan penyakit kaum Lut. Jumhur ulama mengatakan dibawa ke tempat yang tinggi, dijatuhkan, ditimpuk sampai di bawah. Itu hukumannya. Kenapa? Karena Allah menghukum mereka, diterbangkan oleh Allah, dibalikkan buminya, ditimpuk dengan batu. Itulah dasar ulama mengatakan hukum kaum liwat itu, kaum Lut itu, mereka dibawa ke tempat yang tinggi, dijatuhkan ke bawah, kemudian ditimpuk dengan batu. Mati ditimbun dengan batu. Dahsyat itu. Ada enggak penyakitnya? Ada. Seluruh penyakit umat terdahulu ada di negeri kita ini. Ya enggak? Yang anti Islam ada enggak? Ada semuanya. Nah, kalau umat dulu satu penyakit saja umatnya dihabisi oleh Allah, kita kini lengkap semuanya. Memenuhi inventaris seluruh penyakit-penyakit umat terdahulu. Kira-kira berpeluang tak negeri kita ini dihabisi oleh Allah? Untung masih ada ulama-ulama yang jujur, ulama yang melakukan nahi mungkar. Selamatlah negeri ini. Kata Allah, bagaimana kami mengazabnya? Masih ada engkau yang beristighfar di sana, yang berzikir di sana. Dalam diskusi Allah katakan, aku ingin mengazab suatu kaum. Ketika kaum itu akan kuazab, jatuh azab. Ternyata di kaum itu ada orang yang mengkaji halal dan haram. Ada di kaum itu wanita-wanita dan anak-anak yang tidak berdosa. Aku tangguhkan azabku. Ditangguhkan azab selagi ada ulama yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada pula yang salah paham. Ulama fundamentalis, ulama radikal, ulama anti ini, anti itu, segala macam. Padahal ulama-ulama itulah yang seperti itulah yang membuat Allah menangguhkan azabnya. Jika ulama seperti itu sudah tidak ada, maka dihabisilah negeri ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kita semua kepada ulama-ulama yang masih mau bicara jujur dengan segala risikonya. Kalau tidak ada lagi, habis negeri ini. Masih ada ulama-ulama yang bicara halal dan haram, bicara hak dan batil, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Masih ada ulama seperti itu, maka Allah masih tangguhkan azabnya. Kalau sudah tidak ada ulama seperti itu, maka berlakulah keputusan-keputusan Allah sebelumnya kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan kaum-kaum yang lainnya. Pertanyaan, ambo orang Pariaman, amaleh bapak sekampungnya bapak. Lewat WA salah kalau sekampung kok. Korban orang lain dewaan. Cerita sama cerita Pariaman, orang lain untuk pasok korban. Ustadz, bagaimana cara menasihati keluarga yang suka berobat alternatif dengan cara bedah ayam dan minuman yang didoakan oleh dukun? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita belum bisa menyalahkan orang yang didakwahi.
Kenapa? Karena kegagalan itu ada pada orang yang membangun komunikasi dakwah. Ya nak. Kenapa? Kadang-kadang kita belum menguasai dalilnya, belum bisa menyentuh komunikasi yang menyentuh dan lain-lain. Kalau begitu caranya bagaimana? Anjurkan saja atau jebak dia, bukan jebak ya bahasanya. Bisa membawa dia ke pengajian-pengajian. Atau diputar ceramah-ceramah yang kuat, hujahnya mumpuni dan didengarkan kepada dia. Jadi senantiasa dirahmati Allah, karena kadang-kadang orang belum bisa hijrah kegagalan para pendakwahnya. Tidak selalu orang disalahkan. Ya enggak? Dakwah ini kan banyak masalah juga. Kadang-kadang ada orang berdakwah itu masuk dalam bab fadilah. Ya, menghijrahkan orang itu masuk dalam bab fadilah dan ancaman-ancaman yang bersandarkan kepada Allah. Tapi ada orang berdakwah langsung menghakimi. Abak kau syirik kau. Malah mulainya tak tuduh syirik tu, cik abak tu. Wa ang patang ko gadang baru adin lo kecil syirik. Itulah tak bisa komunikasi terlain. Ya nak. Raja le wa ang ko nak den. Ko basuh ini nang ko sebut situ piaman ko. Wa ang patang ko ada lo kejadian Syria. Itu salah. Itu menghukumi. Tapi kalau antum bicara dengan cara yang baik, Pak, kece orang dak rancak anu kodo, Pak. Ustad itu, ulama itu mengecewakan kau ndak elok karajo kodo. Usah le, Pak. Beko ko iyo beko badoso, Pak. Enggak pandai ya? Komunikasi. Tapi sabalut mengecewakan kenyo tu, buahnya kau pilu. Nah, inyo abak kau serang muak menceli awak. Nah, serang muaknya dari tadinya duduk kopi nak tiba-tiba do anak ado ayo nak pengertian anak kau dah. Tu langsung lah kecan. Ba abak kerja abak kau Syria kau bak age kira. Malayok kali kosong ni muka itu kawan. Kalau lah itu lah putih komunikasi. Ambo sering kecean ke ibu-ibu. Ibu-ibu itu sebenarnya paling ampuh mendakwahi suami. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kan mendakwahi suami kan tak dapat lo caranya lo. Udah sembahyang dah, solat lah udah lai. Inyo mangecek tu keluar dari dapur berpakaian cuci piring langsung mengecek sama dia tu. Amba lah ti suaminya. Lala kerja kau seluruh. Ya nak. Tapi kalau pandai si istri ko, nyobue ante talu suami ko, du talu separo masak ga duo. Nyobae berdandan, lampu putih mati, lampu kuning yang hidui, minyak wangi dipasang. Suami ko lah mulai cari agar itu. Ketika nyo pai ke kamar ingin merapat, stop dulu. Sembahyang 2 rakaat. Kira-kira sembahyang tak? Amoy tak? Mangasa amoy itu. Stop dulu. Aduh. Solat isalah lu, solat. Solat lu, yo, 16 rakaat amoy. Tidak. Tapi kalau seandainya berdakwahnya hati suami sedang sakit, gulai tak dorong garam, salero aku sambal asin, gulai lo asin lo selalu lo asinnya dan letak di situ. Ya nak, kalau ada sedap pasang ini kan kadang-kadang salah lo menyeting lo. Pangek masin, ada pasangnya sambal ada hijau. Nah, mak kondak do. Sambal goreng ikan asin. Gorengnya sado ndak ada kuah cak lah do. Meja pan kuah dak do. Sudah tu jangan
udah sembahyang dah kiki doa tu. Kecil satu. Hanya sakit hati kok, indah mengarati gini dengan. Bas, tambahlah dah, lelah kenyang. Tidak paham seorang istri itu paham manajemen komunikasi, manajemen meja makan, manajemen kamar, ya, manajemen ruang sarapan pagi harus paham. Kalau dapet tata manajemen itu, ada itu tuntunan manajemen istri solehah, ada itu. Kalau dapet manajemen itu, suami kau nak ada jinak, dia nak jinak, ubun-ubunnya lunak tu. Dah ada gitu dah. Susungi marantiang tapi ubun-ubun lunak. Patuah tu. Tapi kalau tak dapat manajemennya, pulangnya ke rumah dengan istri-istriku babadak bareh setan. Dilapau sabalah kawan yang pulang. Nak lapor ya. Kurang seorang. Nak dilapau ko jando mudo babadak rancak. Dapat olah dia. Ya nak. Yang di rumah ko setiap pulang badak bareh ke badak bareh. Bukan aco. Saya ini sering dapat keluhan istri konsultasi. Ustaz, gimana caranya Ustaz? Suami saya ini pulangnya jam 1 malam terus, selalu jam 1 dini hari. Kemana dia bu? Dia selalu ke warung tiap malam. Kecik ambo jawabnya pendek saja, buang badak bareh. Buang badak bareh. Terus rapikan kamar. Sediakan dalam sekali satu teh telur atau kalau separuh masak. Nah, dua kali apa? Ubun-ubun lunak. Maaf, itu dalam Islam itu sunnah. Makanya istri itu berdandan untuk suami itu sunnah itu, ibadah itu. Enak. Masa istri gagal memikat suaminya? Itu lemah. Ya nak, tak bayang deh suaminya dikadai ko kawan bahasa surat. Disiko badak bareh. Tunya tunggu lampu mati jam 1 pulangnya. Letak kalau orang rumahnya baru pulang. Istilahnya maaf. Ini pola berdakwah, ya, pola berdakwah. Ya, sedang jemaah rahmati Allah, maka termasuk di apa ini? Setiap hari, ya, pendakwah itu harus tampil memikat orang. Artinya maksudnya positif, ya.